Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman, pada sesi kali ini kita akan membahas tentang bagaimana cara membuat kaflingan dan membuat peta dasar atau peta topografi. Oke, tidak berlama-lama lagi, kita langsung saja. Nah, yang pertama yang teman-teman harus siapkan yaitu softwarenya atau aplikasinya, yaitu ArcGIS. Oke. Nah, di sini saya sudah membuka ArcGIS. Nah, langkah yang pertama untuk teman-teman lakukan yaitu masuk di katalog. Nah, pada katalog ini teman-teman bisa cari di bawah tulisan Windows. Di sini ada simbolnya warna kuning dan namanya katalog. Nah, nanti apabila teman-teman udah mengklik katalog ini, nanti muncul di sebelah kanan. Nah, oke. Langkah selanjutnya pada folder connection, teman-teman bisa buat folder connection yang baru. Di sini teman-teman klik kiri di tanda tambah, lalu teman-teman mencari tempatnya di mana. Contoh local disk E. Lalu klik OK. Nah, di sini kan saya sudah membuat folder connection-nya. Nah, di sini tinggal saya buka. Nah, apabila teman-teman mau membuat folder baru untuk latihan, teman-teman bisa klik kanan di folder E-nya, lalu teman-teman klik new, lalu folder. Nah, nanti teman-teman bisa kasih nama terserah apa. Di sini saya kasih nama latihan. Nah, lalu pada SHP ini, pada folder latihan, klik kanan, lalu new, buat folder baru. Seperti ini. Nah, di sini new folder. Tapi karena saya sudah buat folder barunya, jadi saya delete lagi. Oke. Nah, pada folder latihan. Oke, kita lanjut. Nah, yang pertama harus teman-teman lakukan yaitu membuat SHP kaflingan. Nah, di sini SHP, folder SHP ya. Nah, pada folder SHP ini, nanti semua SHP atau save file yang teman-teman buat, teman-teman bisa simpan di dalam folder SHP, biar lebih tertata. Oke, sekarang klik kanan di folder SHP-nya, lalu klik new, lalu klik save file. Nah, di sini pada namanya, kita tulis kaflingan. Lalu pada feature tipenya, kita ganti menjadi polygon. Nah, untuk koordinat sistemnya, kita menggunakan sistem 49S, WGS 1984 UTM zona 49S. Nah, apabila teman-teman belum mempunyai tempat ini, maka kita menggunakan project coordinate system. Nah, di sini teman-teman bisa cari langsung ke UTM, lalu ke WGS 1984. Lalu teman-teman Southern Hemisphere. Nah, di sini teman-teman bisa cari WGS 1984-49S. Nah, ini. Kalau teman-teman mau jadikan favorit, klik kanan lalu add to favorite. Oke? Nah, lalu klik OK. Nah, di sini langsung kita klik lagi OK. Nah, apabila sudah, nanti muncul seperti ini di folder SHP-nya. Nah, dan muncul juga di table of content-nya kita, kaflingan. Nah, pertama, kita mau membuat kaflingannya. Nah, di sini kita klik kanan, lalu kita klik edit feature dan start editing. Nah, nanti untuk koordinatnya teman-teman bisa ambil di deskripsi ya. Nanti saya tampilkan di deskripsinya. Nah, apabila sudah muncul pointernya sudah berubah menjadi seperti ini, kita tinggal klik masuk di create feature. Nah, create feature ada di mana? Teman-teman bisa klik di sini, create feature, di bagian editor ya. Nah, oke. Lalu klik kaflingan, lalu kita klik pilih rectangle. Nah, di sini kita klik kanan, terserah di bagian mana, klik kanan, lalu klik horizontal.
Lalu setelah itu klik kanan lagi, lalu absolute XY. Nah, di sini karena masih pakai long let, kita ganti koordinat sistemnya dulu. Tapi sebelum itu kita stop editing dulu. Nah, di layer, klik kanan, properties. Lalu masuk ke koordinat sistem. Nah, di sini kita menggunakan zona 49S. Lalu oke. Nah, di sini kita klik kanan lagi, edit feature, start editing. Lalu masuk di create feature, kaflingan, dan rectangle. Nah, lalu di sini kita klik kanan, lalu absolute XY. Nah, di sini sudah berubah menjadi X dan Y. Nah, untuk nilai X yang pertama digunakan yaitu 286500. Lalu untuk Y-nya 9206950. Lalu klik enter. Nah, sudah muncul satu titik. Lalu kita klik kanan lagi sekali, masuk lagi absolute XY. Ini untuk koordinat yang kedua. Kita masukkan 292500. Lalu untuk Y-nya 9215950. Lalu enter. Nah, di sini dia. Karena kekecilan, langsung kita klik kanan di kaflingan, lalu zoom to layer. Nah, ini kaflingannya kita. Oke, setelah itu kita klik editor, save, klik lagi editor, lalu stop editing. Nah, apabila kaflingannya kita sudah tampil seperti ini, kita tinggal memasukkan shape file dari kota yang dimana akan kita lakukan pembuatan kaflingan peta topografinya. Contoh, di sini ada Kabupaten Tegal dan Kabupaten Brebes. Nah, pertama kita masukkan Kabupaten Tegalnya. Nah, oke, kita lanjut. Nah, di sini ada yang namanya administrasi desa AR. Nah, administrasi desa AR ini kita tarik masuk ke lembar kerja. Nah, di sini sudah muncul. Apabila di sini sudah muncul, kita tinggal melakukan pemotongan. Cara melakukan pemotongan kaflingannya yaitu kita masuk ke geoprocessing, lalu kita klik clip. Nah, jadi di input feature kita masukkan apa yang akan kita potong. Contoh administrasi desanya. Nah, lalu untuk clip feature-nya, bentukan apa yang akan diikuti, seperti kaflingannya kita. Oke. Nah, di sini kita cari tempat penyimpanannya. Nah, tadi kan tempat penyimpanannya kita ada di data E, lalu di tempat latihan. Nah, di sini di SHP. Nah, contoh di sini ada administrasi, ADM. Lalu klik OK. Nah, oke. Nah, di sini kan sudah muncul. Sudah modelnya seperti ini. Kita tinggal unchecklist untuk administrasi desa AR yang besar, yang pertama. Nah, dan muncullah seperti ini untuk administrasi desanya kita. Lalu, setelah itu, teman-teman tinggal masukkan lagi garis kontur jalan sungai. Contoh seperti ini. Jalan LN maupun jalan AR, teman-teman bisa masukkan. Nah, di sini ada jalan LN-nya sudah masuk.
lalu masukkan jalan AR, lalu setelah itu kita masukkan garis kontur LN. Nah, garis konturnya, lalu setelah itu kita masukkan sungai. Sungai AR dan sungai LN. Nah, di sini. Oke. Nah, di sini kita lakukan pemotongan lagi. Caranya seperti yang pertama, kita lakukan klip. Di sini kita masukkan pertama sungai LN. Lalu klip feature-nya kita pakai kaflingan. Nah, seperti ini, lalu kita save di tempat SHP-nya tadi. Sungai LN. Save. Lalu oke. Nah, nanti akan muncul seperti ini untuk sungainya. Setelah itu, sungai yang pertama, yang sungai LN AR-nya, LN-nya ini kita hapus saja. Nah, lalu setelah itu kita lakukan dengan cara yang sama untuk mulai dari jalan AR, sungai AR, jalan LN, kontur LN. Oke, lakukan cara yang sama. Nah, oke. Di sini kan sudah dipotong semua. Nah, lalu kita langsung berubah warnanya. Warna jalan itu warna merah. Ukurannya 1 cukup. Untuk kontur kita pakai warna hitam. Sungainya kita kasih warna biru. Sungai AR-nya juga sama, warna biru. Maupun outline color-nya warna biru. Lalu oke. Nah, untuk warna kaflingannya kita ganti menjadi hollow. Untuk warna administrasinya kita ganti juga menjadi hollow. Nah, di sini kan sudah muncul. Nah, kalau di sini sudah muncul semua, kita lakukan yang pertama pemberian titik ketinggian untuk garis konturnya. Nah, caranya kita klik kanan di kontur. Lalu klik properties. Nah, lalu di sini pada label, kita masuk di label, lalu label feature in this layer kita klik kotakannya di checklist. Lalu pada NAMOBJ ini kita ganti menjadi val KNT. Nah, untuk tulisannya menyesuaikan sesuai kebutuhan teman-teman semuanya. Nah, di sini saya pakai Times New Roman. Untuk ukurannya bisa menyesuaikan. Di sini saya pakai besaran fontnya itu 8. Lalu kita klik simbol. Lalu edit simbol. Nah, di sini pada tampilan ini kita klik mask. Lalu halo. Nah, di sini kita rubah menjadi 1 saja. Lalu klik OK. Oke. Nah, di sini jangan langsung diklik OK karena kita masih mau ada yang harus diedit. Nah, kita masuk ke placement properties. Nah, di sini pada placement properties-nya, above ini kita unchecklist dan kita ganti menjadi on the line. Lalu di sini remove duplicate label. Lalu klik OK. Lalu OK. Nah, di sini titik ketinggiannya sudah muncul.
Oke. Terus selanjutnya kita membuat garis-garis koordinatnya untuk di daerah kaflingan kita. Caranya, yang pertama masuk di table of content, lalu klik kanan di layer, lalu properties, lalu kita masuk ke grids. Nah, pada tahap ini kita masuk ke new grid. Nah, di sini kalau kita mau menggunakan koordinat geografis, kita memakai graticle. Kalau kita mau menggunakan versi UTM, kita menggunakan measure grid. Nah, di sini saya akan contohkan menggunakan koordinat geografis. Nah, klik next. Nah, di sini kita menggunakan 30 second. Lalu oke. Next, lalu hingga finish. Nah, di sini jangan langsung di oke. Kita masuk ke propertiesnya dulu. Nah, pada table access, kita display text-nya kita kasih insight semuanya. Lalu setelah itu kita masuk ke label. Lalu di sini kita klik left dan bottom. Biar nanti di tampilan sebelah kiri di sini mereka berarah utara selatan. Oke. Lalu di sini untuk fontnya saya pakai Times New Roman. Untuk ukurannya saya pakai ukuran 10. Lalu untuk lines-nya saya tidak memakai line. Lalu klik OK. Lalu OK. Nah, karena di sini belum muncul, maka kita harus masuk ke view layout dulu. Nah, teman-teman bisa klik di bawah sini, layout view. Nah, dan inilah model koordinatnya. Tapi sebelum itu, karena di sini belum berurutan, kita rubah dulu skalanya menjadi 25.000. Lalu klik enter. Nah, di sini untuk lokasinya sudah kelihatan untuk koordinatnya. Nah, lalu kita sesuaikan posisi dari peta kita. Kita sesuaikan besarnya sampai hingga sedemikian rupa. Nah, apabila sudah diatur seperti ini, sudah rata dengan ukuran besaran dengan koordinat skala 1:25.000. Nah, sekarang kita atur ukuran kertasnya ya, biar bisa sesuai dengan ukuran layoutnya nanti. Nah, caranya kita masuk ke file, lalu kita masuk ke pack and print setup. Lalu setelah itu kita bisa menggunakan ukuran size di sini atau kita menggunakan use printer paper setting.
Nah, di sini kita pakai ukuran A1. Lalu kita oke. Nah, di sini nanti teman-teman bisa lakukan layout sesuai kreasi teman-teman semuanya. Mungkin videonya cukup sampai di sini dan semoga bermanfaat buat teman-teman semuanya. Terima kasih.